Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Putri Desinta dari SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan, kelas 81, akan menjelaskan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Keragaman dan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia mendorong bangsa-bangsa asing untuk ikut memanfaatkannya. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Indonesia memiliki daya tarik, yaitu yang pertama ada keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hindia Timur atau Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti vanili, lada, dan cengkeh. Rempah-rempah ini digunakan untuk pengawet makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Karena kegunaannya, rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun mahal. Sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke Turki Utsmani mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Hal ini dikarenakan boikot yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Situasi ini mendorong orang-orang Eropa menjelajahi jalur perairan di wilayah yang banyak memiliki bahan rempah-rempah, termasuk Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Dalam perkembangannya, mereka tidak saja berdagang, tetapi juga menguasai sumber rempah-rempah yang di negara penghasil. Yang ketiga, motivasi 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra, terkenal dengan sebutan 3G. 3G itu yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu artinya kekayaan dan Glory artinya kejayaan. Gospel itu artinya penyebaran agama Nasrani. Yang keempat ada tulisan Marco Polo dalam bukunya Book of Various Experience atau Keajaiban Dunia yang berisi kisah perjalanan Marco Polo yang menceritakan bahwa daerah Asia alamnya sangat indah, subur, dan memiliki banyak kekayaan alam. Yang kelima ada perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni ditemukan teori heliocentris dan Kopernikus yang mengatakan bahwa pusat peredaran tata surya adalah matahari. Ditemukan kompas, ditemukan mesio atau bom persenjataan serta dikembangkan teknik pembuatan kapal. Yang keenam ada revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi, penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa barat. Bangsa mana aja sih yang pernah datang ke Indonesia? Yang pertama ada bangsa Spanyol dan Portugis di Maluku. Portugis setelah menguasai Malaka pada tahun 1511, daerah pasar perdagangan terbesar di Asia Tenggara, bermaksud untuk menguasai pusat rempah-rempah di Maluku. Maka diutuslah Antonio de Abreu dan Francisco Serrao ke Maluku. Saat itu, kerajaan Ternate dan Tidore sedang bertikai.
Tahun 1512, Kapten Sebastian Elcano dari Spanyol tiba di Maluku. Hal ini menimbulkan protes dari Portugis karena dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Dalam perjanjian ini menjelaskan bahwa kerajaan Spanyol memiliki wewenang berdagang dan berlayar ke arah barat, sedangkan untuk Portugis berlayar ke arah timur. Menurut pandangan Portugis, Maluku termasuk bagian sebelah timur. Tetapi Spanyol tidak menghiraukan pandangan Portugis, sehingga muncullah pertentangan antara keduanya di Maluku. Hubungan Portugis dengan Ternate sangat dekat. Di bawah pimpinan Antonio de Brito, mendirikan benteng pertahanan Saint John di Ternate, sedangkan Spanyol menjalin hubungan dengan Tidore dan membantu Tidore melawan Ternate yang dibantu Portugis tetapi kalah. Maka tahun 1529 Spanyol Portugis menandatangani perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa adalah: yang pertama, perdagangan Portugis menguasai daerah perdagangan dari Maluku sampai ke Tanjung Harapan. 2. Perdagangan Spanyol menguasai daerah perdagangan di Filipina. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Indonesia. Belanda tiba di Indonesia tahun 1595 dipimpin Cornelis de Houtman dan Pieter Keyser. Latar belakang Belanda pergi ke dunia timur adalah karena ia tidak boleh berdagang di Lisabon, pusat rempah-rempah di Eropa. Maka berbekal buku Itinerario karya Jan Huygens van Linschoten, akhirnya Belanda memberanikan diri menjelajahi samudra menuju ke dunia timur. Maka pada tahun 1596 Belanda tiba di Banten dipimpin Cornelis de Houtman. Karena kecongkaan Cornelius, Belanda diusir dari Banten. Perjalanan kedua dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Warwick. Mereka sampai ke Ambon. Di Ambon, para pedagang Belanda membentuk kongsi dagang, yaitu VOC. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Booth. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal VOC Jan Peter Zunsen, izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. Tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Indonesia langsung dibawa kekuasaan pemerintahan Belanda. Pada masa pemerintahan ini, pemerintah Belanda pro-Prancis menugaskan Daendels dengan tugas mempertahankan Indonesia dari serangan Inggris. Kebijakan-kebijakan Daendels di Indonesia. Yang pertama, di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu membangun benteng pertahanan, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Kulon, meningkatkan jumlah tentara, membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan sejauh 1106 km dengan cara kerja rodi, fungsinya untuk memperlancar alus transportasi, komunikasi, dan pengiriman tentara. Membangun pabrik-pabrik senjata. Yang kedua, bidang pemerintahan, memperbaiki gaji para pegawai dan memberantas korupsi, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah yang dipimpin prefek dan membawahi para bupati tetapi tunduk pada gubernur jenderal. Mengubah kedudukan bupati dari penguasa feodal menjadi pegawai pemerintah dan dengan cara digaji. Mendirikan badan-badan pengadilan yang akan mengadili orang Indonesia sesuai adat istiadatnya. Merombak sistem pemerintahan feodal menjadi sistem pemerintahan barat yang modern. Menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan. Menyederhanakan upacara di keraton Yogyakarta dan Surakarta.
Yang ketiga, di bidang sosial ekonomi. Contingency yaitu kewajiban rakyat menyerahkan hasil bumi sebagai pajak kepada pemerintah, dan kewajiban rakyat menjual hasil panen hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan. Prianger-stelsel yaitu kewajiban penduduk priangan untuk menanam kopi. Kerja rodi yaitu kerja paksa bagi penduduk untuk membuat jalan raya anyar Panarukan. Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta atau partikular. Daendels akhirnya ditarik ke negara Belanda dengan alasan untuk menjadi tentara yang akan dikirimkan guna menghadapi Rusia. Adapun alasan sebenarnya karena ia telah berani menjual tanah negara kepada swasta atau partikular. Ia kemudian digantikan oleh John William. Pada akhirnya Indonesia jatuh ke tangan Inggris melalui perjanjian Tuntang. Kedatangan bangsa Inggris. Pada tahun 1811, Inggris melakukan penyerangan terhadap Belanda untuk dapat menguasai Indonesia yang dipimpin Gubernur Johnson. Belanda menyerahkan kekuasaannya di Indonesia kepada Inggris dengan perjanjian Tuntang pada tanggal 8 yang berisikan seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. Semua hutang pemerintah Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. 1 minggu sebelum perjanjian itu dilakukan, Raja Muda, Lord Minto yang berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur, sehingga Raffles memiliki kekuasaan penuh di Indonesia dengan menerapkan kebijakan baru meliputi berbagai bidang. Yang pertama, bidang birokrasi pemerintah. Pulau Jawa dibagi menjadi 15 keresidenan yang terdiri atas beberapa distrik. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Bupati-bupati atau penguasa pribumi dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Yang kedua, di bidang perekonomian dan keuangan. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan, menghapus pajak hasil bumi, menerapkan sistem sewa tanah dengan kebijakan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah dan para petani dianggap sebagai penyewa tanah pemerintah. Oleh karena itu, para petani diwajibkan membayar pajak terus atas penggunaan tanah pemerintah. Pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu kepala desa tanpa melalui bupati. Yang ketiga, bidang hukum. Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada dilaksanakan oleh Daendels. Apabila Daendels berorientasi pada warna kulit atau ras, Raffles lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Yang keempat, bidang sosial. Penghapusan kerja rodi atau kerja paksa, penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Hal itu terbukti dengan pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya Alexander Hara yang sedang mengalami kekurangan tenaga kerja. Yang kelima, bidang pendidikan. Ditulisnya buku berjudul History of Java, memberikan bantuan kepada John Crawford atau residen Yogyakarta untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of Me as Indian Archipelago. Aktif dalam mendukung Batavia, semua perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ditemukannya bunga bangkai yang akhirnya diberi nama Rafflesia arnoldi. Dirintisnya kebun raya Bogor. Kebijakan yang dilakukan Raffles
Hindia Belanda hanya dipengaruhi oleh teori liberalisme. Inggris mampu menerapkannya di India. Pemerintah Inggris tidak dapat lama menguasai Indonesia. Kekuasaan Inggris di Indonesia diakhiri dengan dibuatnya Convention of London pada tahun 1814 yang berisikan Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Jajahan Belanda seperti Thailand, Kaap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris. Pantai di Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Kekuasaan Inggris di Indonesia berlangsung hanya sebentar, sekitar tahun 1811 sampai 1816. Setelah perjanjian Convention of London, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekadar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kepada Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal divide et impera. Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya terhadap VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Diemen tahun 1635 sampai 1645, Johann Matsuyker 1653 sampai 1645,
1653 sampai 1678. Lidklof van Guns 1678 sampai 1681. Cornelis Jansen Spelman 1681 sampai 1684 merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Baru kebijakan kerja paksa. Jalur Anyer sampai Panarukan memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon atau Banten, di Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, yaitu Jawa Timur. Saat ini, jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer sampai Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batav atau Prancis. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer sampai Panarukan atau Jalan Raya Pos dan Jalan Raya Pos atau Anyer sampai Panarukan sangat penting bagi pemerintahan kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam kembangan jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintah dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Pengaruh masa pendudukan Jepang. Jepang masuk melalui Yogyakarta ke Magelang, tepatnya tanggal 6 Maret 1942. Tidak seperti perkiraan Belanda yang mengira Jepang akan datang dari arah Semarang. Kedatangan Jepang disambut baik karena orang sudah merasa benci Magelang dengan Belanda yang suka bertindak sewenang-wenang. Jepang menerapkan kebijakan politik dari sistem ekonomi perang, yang semuanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Kebijakan yang mencakup pula kewajiban simpanan wajib beras, romusa, pajak, perubahan sistem pemerintahan. Kebijakan ini mempengaruhi perekonomian masyarakat yang menolak Magelang dan berakibat buruk pada kondisi masyarakat dan menyebabkan berbagai masalah, kelaparan, kekurangan pakaian, kemiskinan, dan masalah sosial. Dari masalah kesehatan dan tingkat kematian sangat tinggi. Tapi ada juga dampak positif adalah seperti mulai diperkenalkan dengan sistem tanam padi baru dan pendirian sekolah Jepang di Magelang. Orang-orang muda selain mendapatkan pendidikan formal juga menerima pelatihan militer yang bermanfaat bagi perjuangan hidup rakyat Magelang di masa depan. Belakang munculnya nasionalisme di Indonesia adalah karena pengaruh dari dalam bangsa Indonesia sendiri yang telah merasa tertindas dan tersakiti oleh bangsa asing yang menjajah Indonesia. Bangsa Indonesia yang terlihat zaman terdahulu telah ada beberapa kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya yang sangat megah dan bisa berkuasa atas hampir seluruh wilayah Indonesia, sedangkan wilayah Indonesia malah dipersempit oleh bangsa asing. Munculnya kaum terpelajar di Indonesia dan juga karena faktor eksternal, yakni Indonesia melihat bangsa Asia lainnya yang berhasil bangkit melawan Barat, seperti Jepang menang atas Rusia, Filipina mulai melawan kepada penjajahan Spanyol dan memerdekakan negaranya dan lainnya.